Syukur, pagi ini kita jumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia, memperingati Jumat Agung, kematian Yesus di kayu salib. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kami dapat mendengar firman Tuhan. Kami dapat bersekutu lagi bersama-sama dengan Tuhan. Mohon Roh Kudus kuasai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, benar-benar menguatkan iman percaya kami. Seberapa banyak mereka yang mengikuti acara ini, Tuhan berkati jasmani terlebih rohani. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami serahkan doa pagi ini dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita memperingati Jumat Agung, hari kematian Yesus. Saya bacakan ayat yang terdapat dalam Matius pasal 26 ayat 57. Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai di halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Saudara, ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, walaupun dia sudah berdoa, minta kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Dan Allah mendengar doa Yesus, tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Allah mengirim malaikatnya untuk menguatkan Yesus. Ayat 46, bangunlah, Yesus katakan, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari 12 murid itu, dan bersama-sama dengan dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Dalam ayat 48, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Yesus kemudian dibawa ke Mahkamah Agama. Saudara, di dalam Mahkamah Agama, mereka membawa Yesus menghadap Kayafas, imam besar, dan di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Imam-imam kepala, malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak dapat memperolehnya, walaupun telah tampil banyak saksi-saksi dusta. Tetapi kemudian tampil pula 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah. Dia dapat membangunnya dalam 3 hari. Dan dia dapat melakukannya itu dalam 3 hari. Saudara, dalam pasal 26 ayat 67, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Inilah
penderitaan Yesus setelah ia ditangkap pada waktu malam dan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Mata Yesus ditutup dan berulang-ulang mereka mengolok-olok dia, meludahi dan menampar dia. Inilah penderitaan Yesus pada tahap yang kedua. Saudara, Yesus diludahi, Yesus diolok-olok, dan kita melihat tahap-tahap berikut ketika penderitaan yang Yesus alami begitu luar biasa. Dalam tahap ketiga, penderitaan Yesus, pasal 27 ayat 2, mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Inilah tahap yang ketiga dari penderitaan Yesus. Pada pagi hari, Yesus yang sudah dipukul berulang-ulang dan dengan tubuh yang penat, dia dibawa ke bagian lain dari kota Yerusalem untuk diperiksa oleh Pilatus. Kemudian Pilatus bebaskan Barabas dan Yesus disesah dan kemudian diserahkan untuk disalibkan. Ini tahap yang ketiga, saudara-saudara. Tahap yang keempat dari penderitaan Yesus, penyesahan cara Romawi, dilakukan dengan melucuti pakaiannya serta merentangkan tubuhnya pada sebuah tiang atau membungkukkan tubuhnya di atas sebuah tiang yang pendek dengan tangan terikat. Alat penyesah adalah sebuah gagang kayu pendek dengan beberapa tali kulit. Itu telah diikatkan dengan potongan kecil besi, dan dua orang yang berdiri di sebelah menyebelah korban itu akan memukul punggungnya, dan akibatnya daging korban akan tersayat-sayat. Demikian rupa sehingga pembuluh darah dan urat nadi, bahkan sering korban sudah mati sementara penyesahan itu dilaksanakan. Saudara, penyesahan cara Yahudi itu merupakan penyiksaan yang mengerikan. Dalam Lukas pasal 23 ayat 26, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Yesaya 53 ayat 5, 1 Petrus 2 ayat 24. Nah, ini tahap keempat. Sekarang kita lihat tahap kelima, bagaimana selanjutnya Yesus menderita. Dalam Matius pasal 27 ayat 28 dan 29, mereka menanggalkan pakaiannya dan menggunakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka itu memukul kepalanya sehingga duri itu lebih dalam menancap di kepala Yesus. Saudara, ini adalah tahap yang kelima. Tahap yang keenam kita lihat di dalam Matius pasal 27 ayat 31. Mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudara, balok
salib yang berat itu diikatkan kepada pundak Yesus, dan Yesus pun berjalan dengan perlahan ke bukit Golgota. Beratnya balok salib tersebut ditambah lagi dengan rasa penat yang hebat, membuat Yesus terjatuh. Ia mencoba untuk berdiri, namun ia tidak sanggup. Simon orang Kirene kemudian disuruh memikul salib itu. Itu tahap yang keenam. Tahap yang ketujuh mengenai penderitaan Yesus. Mereka menyalibkan dia. Kita baca di ayat 35. Inilah tahap ketujuh dari penderitaan Yesus. Di bukit Golgota, balok salib yang melintang diletakkan di tanah, dan Yesus dibaringkan di atasnya. Kedua lengannya direntangkan di atas balok. Salib dan paku besi dipakukan melalui pergelangan tangannya sampai jauh ke dalam kayu. Pertama tangan kanan, kemudian pada tangan kiri. Setelah itu Kristus diangkat dengan bantuan tali atau tangga. Balok salib yang melintang dipaksa pada tiang salib, dan sebuah penyangga untuk tubuh dipasang pada salib itu. Bersama dengan dia disalibkan juga dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Orang-orang yang lewat menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Ayat 45 dikatakan, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dan kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Katanya, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya, memberinya kepada Yesus. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 51, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit pun terbelah. Saudara, sampai di sini kita melihat bagaimana sempurna pengorbanan Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Dengan apa kita dapat membalas semua pengorbanan Yesus? Kita hanya dapat katakan, Tuhan, pakailah aku menjadi saluran berkat. Dengan apapun aku tidak dapat membalas pengorbananmu di kayu salib. Kita mengucap syukur buat kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita melalui pengorbanan Yesus. Dia telah menderita sempurna, dia berkorban sempurna sekali untuk selama-lamanya, supaya kita yang seharusnya mati, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur firman Tuhan yang telah kami dengar, telah kami baca. Berikan kami pengertian, berikan kami ucapan syukur bahwa Engkau berkorban untuk kami orang-orang berdosa. Pakai kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, berikan kami kuasa, kekuatan, supaya melalui kekuatan yang dari Tuhan, kami dapat berbuat sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih buat kematian Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih buat Golgota.
Kami ada karena Kristus. Terima kasih, hamba-Mu berdoa buat mereka yang belum mengenal Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, berikan pengertian, buka hati mereka, biar mereka dapat percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Pakai kami menjadi saksi buat dunia ini. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang berkekurangan. Tuhan, sembuhkan mereka, berkati mereka, cukupkan keperluan mereka. Mereka yang belum bekerja, mereka yang di PKHK, Tuhan, berikan kecukupan apa yang mereka butuhkan. Tuhan, berikan. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami tidak akan dapat membalas semua pengorbanan-Mu, tapi dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar, Tuhan kiranya pakai kami menjadi berkat buat dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan kami akhiri doa pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.